Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Iya, Bu. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semua Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu kita menonton video dulu ya. Iya, Bu. Video dan setelah itu nanti simak ya videonya dan bisa ditulis ya. Nanti setelah selesai kita tonton videonya baru nanti berkelompok ibu memberikan satu orang memberikan argumen. Baik. Banyak aja nyebut jadi apa? Banyak aja nyebut jadi apa? Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau berapa aja sini? Berapa aja sini? Nggak berapa aja sini ya? Oke. Nah, itu tuh ada tuh. Musik. Tunggu. Ini makanya Om. Tahu siapa? Belum. Ayo dia. Belum.
Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Ya, siap, sifat. Nah, kejujuran dia kepada orang lain. Berarti kita itu harus bersikap jujur. Kejujuran itu selalu dipegang dia. Nah, akhirnya dia jadi sukses. Ya, dia bangga bersama orang tuanya. Dan yang punya dompet itu juga senang melihat dunia. Kali ini pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Yang kedua adalah mengetahui dalil dan hadis tentang amanah dan jujur. Yang ketiga adalah mengetahui hikmah dari sifat amanah dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ibu mau tanya, ya, kenapa kita harus bersikap amanah dan jujur? Kenapa kita harus bersifat amanah dan jujur? Nah, ya itulah yang mau kita terangkan untuk pelajaran kita. Berikutnya yaitu menjadi pribadi kita dengan sifat amanah dan jujur. Inilah pelajaran kita yang kita laksanakan hari ini. Selanjutnya adalah kita lihat ke layar. Pengertian amanah secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanatan, yang berarti aman, tenteram, tenang, dan hilang rasa takut. Kemudian sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak oleh manusia baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah pengertiannya, kita lanjut. Amanah itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama amanah kepada Allah SWT, yaitu maksudnya tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia harus selalu dikerjakan. Ya, contoh sholat, puasa, sedekah, infak, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, bisa berbentuk materi ataupun non materi. Bisa kita tolong dia dengan uang atau dengan tenaga. Itu dia amanah terhadap manusia. Selanjutnya adalah yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Maksudnya tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi diri sendiri. Bagi kita. Nah, bukan juga untuk orang lain, kita sendiri juga harus bisa kita buat amanah ya. Selanjutnya, pengertian sifat jujur. Jujur secara bahasa artinya lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Jujur juga dapat diartikan sebagai berkata apa adanya, tulus, ya, dan ikhlas. Itulah namanya jujur. Berkata apa adanya. Ya. Kemudian dalam Islam, jujur diartikan sebagai al-qaul, ya, al-haq, yang artinya perkataan benar. Jujur juga dapat diartikan sebagai narasi mutabaqah, al-kalam li al-waqi, yang artinya sesuai pembicaraan dengan kenyataan, bukan lain di luar, lain di dalam. Kita lanjut. Hikmah firman Allah SWT tentang amanah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum, berarti katanya di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh
Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Ahmad bin Hanbal, ya. Itulah hadisnya. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu membimbing ke surga. Hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, ya, hikmah amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda bagi kita, ya, yaitu sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang bersifat vertikal dan horizontal, ya. Manfaat vertikal berupa meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Kalau kita jujur berarti keimanan kita meningkat, ya, terhadap Allah. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua secara horizontal yaitu meningkatnya kepercayaan diri kepada orang lain. Orang lain senang dengan kita. Baik, kita lanjut. Ya, ada lagi hikmahnya. Ya ada meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian memperoleh kebaikan dunia. Selanjutnya merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Di sini ada Ibu. Sebelum kita kasih tugas, ada pertanyaan tentang materi kita? Ya, alhamdulillah, ya. Sekarang ini ada tugas Ibu kasih. Tolong kalian tempelkan di karton, ya, kemudian nanti berkelompok kamu membacanya, ya. Satu. Ini kelompok 2. Tolong kasih ke belakang kelompok 3, ya. Ibu kasih waktunya 2 menit. Tolong baca, ya, dengan kerja sama, ya. Iya. Buat nama kelompok di atas, ya, kelompok 1 ini, ya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Buat di atas kelompok 1 itu, ya. Iya, di atas bisa. Iya. Bisa? Kalian berdua dulu. Hasilnya dulu baru dibuat. Karton pun oleh buat kartonnya iya. Di sebelah sini. Iya. Kan kalian nanti kan mau apa lagi, mau nama kan sampai ke atas, ya, menulis lagi atas kan, di atas menulis. Sisakannya dilihat di atas, ya, ada di sini. Boleh. Iya. Sudah, silakan. Buat labnya. Sudah, iya, buatlah. Apa itu? Di sini pun nanti teleponnya apa? Iya. Pelan. Iya. Kelompok 1 siap? Siap. Oke. Kelompok 2? Ini kelompok 2. Udah, ya. Tulis dulu di bawahnya kelompok 3 gitu, ya. Situlah. Tulis tangan dipakai pulpen boleh. Ini dari sini. Kelompok 2. Kira ya apa? Kita baca. Udah, kita sambil menunggu kelompok 2, ya. Satu sudah siap. Silakan kelompok 1 dibacakan dulu poster yang kalian buat itu. Coba dari dulu kelompok 1. Jadi di situ aja udah dilihat. Nah,
Bacakan dulu apa isinya ya. Kita dengarkan ya. Nah, kita dengarkan dulu hasil diskusi teman kita. Perilaku jujur dan amanah. 1. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Contoh, mengakui kesalahan dan mengembalikan barang orang lain. Ya. 2. Amanah. Amanah artinya suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Contoh, menyampaikan pesan atau titipan yang dititipkan orang untuk diberikan kepada orang tertentu. Iya, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Baca dulu hasil apanya? Diskusinya. Berperilaku jujur dan amanah. Jujur, suatu sikap yang mustahil, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Amanah. Amanah adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Bacakan hasil diskusinya ya. Boleh, kami kelompok 3 bacakan hasil diskusi kami itu. Hendaklah engkau berlaku jujur dalam setiap perkara. Janganlah berbohong karena seburuk-buruk celah bagimu adalah kebohongan. Iya, bagus. Ya, teman. Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah hampir selesai ya untuk pelajaran kita ya. Jadi sekarang di sini ada tugas ya. Ini nanti dikerjakan di apa ya, di rumah. Berikutnya baru minta ya. Iya. Enam ya. Dia sama temannya. Baik. Sekarang sudah ada di depanmu soal ya. Nah, ini adalah untuk tugasnya dikerjakan di rumah dan di depan ya. Nah, jadi baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan tentang materi kita, materi pelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah kita sudah menjelaskan pengertian amanah dan jujur ya, yaitu kita harus berperilaku dengan baik ya, dengan rasa tenang. Kita juga bisa bergaul dengan orang lain dan orang lain percaya terhadap kita ya. Kemudian tadi kita sudah pelajari dalil dan hadis tentang sifat amanah dan jujur. Kemudian hikmahnya juga sudah kita pelajari ya. Baik, mudah-mudahan dari pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih baik ke depannya ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai hari akhir ya, itu kelas pelajaran kita selanjutnya. Jadi kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.